Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup dari Pembangunan dan Pertumbuhan Penduduk, Studi Kasus di Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal ini diterbitkan oleh PEPA 7, Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, volume ke-13, halaman 193 sampai 204. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 yang ditulis oleh Sukadi Sarbi. Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai pengertian hutan, di mana hutan merupakan suatu masyarakat tumbuhan yang menjadi satu kesatuan yang satu sama lainnya terikat dalam hubungan ketergantungan. Selanjutnya, penulis menjelaskan mengenai penyebab dari kerusakan hutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar, yang dimana kerusakan hutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar semakin meningkat dikarenakan semakin meningkatnya jumlah manusia dan pembangunan. Hingga saat ini, pemerintah masih sulit untuk membendung kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Selanjutnya, penulis menjelaskan keadaan umum Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah 2022,30 km kubik Permendagri nomor 56 tahun 2015 berdasarkan data dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017 dengan jumlah penduduk 455.572 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,96% dan ibu kotanya yaitu Polewali. Daerah ini mempunyai luas wilayah 2022,30 km kubik terdiri atas 16 kecamatan, 26 kelurahan, dan 132 desa. Adapun data dan potensi hutannya berdasarkan data pada Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Polewali Mandar 2017 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Kabupaten Polewali Mandar seluas 72.814 hektar, di mana hutan lindung seluas 55.375 hektar, hutan produksi 16.539 hektar, dan hutan konservasi 900 hektar. Adapun potensi hutan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu berupa kayu dan rotan seperti eboni, laban atau bekti, dan rotan. Pada hasil penelitian dan pembahasan, penulis menjelaskan mengenai kerusakan hutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar yang disebabkan oleh: pertama, alih fungsi hutan menjadi ladang kakao, tanaman palawija dan jahe; dua, peladang berpindah-pindah; tiga, pengelolaan hutan yang kurang bijaksana; empat, penebangan pohon untuk keperluan bahan bangunan; lima, penebangan pohon untuk diperjualbelikan pada pedagang kayu; dan yang terakhir, penebangan pohon untuk bahan kayu bakar. Penulis juga menjelaskan mengenai kerusakan hutan yang terus berlangsung. Jika kerusakan hutan ini terus berlangsung, maka akan terjadi krisis lingkungan yang berkepanjangan, kemerosotan produktivitas lahan yang luar biasa, dan menurunnya ketersediaan air dari hutan. Dalam rangka melindungi dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar tidak lagi memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha kakao, kelapa sawit, atau pengusaha lainnya yang mau investasi membuka usaha yang berkaitan dengan kehutanan. Bagi lahan-lahan yang mengalami kerusakan ataupun lahan kritis, dilakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan. Selanjutnya, pada bagian simpulan, penulis menyimpulkan Kabupaten Polewali Mandar memiliki sumber daya alam hutan tropis yang sangat penting peranannya dalam pertumbuhan, pembangunan, dan fungsi ekologis secara lokal, nasional, maupun secara global. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk 1,44%, maka hutan dan lingkungan hidup mengalami kerusakan yang luar biasa. Hingga tahun 2017 ini, luas hutan yang sangat kritis mencapai 28,56 hektar. Berbagai program rehabilitasi dan pengelolaan
hutan lestari dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar belum memperoleh hasil secara signifikan dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Selanjutnya bagian saran. Pada bagian ini, penulis memberikan saran diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengambil kebijakan terkait lingkungan hidup dan diharapkan ada tindak lanjut dari penelitian ini. Sekian hasil review saya terkait jurnal ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.